Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang sistematika penulisan penelitian tindakan kelas bab 3. Adapun topik kajian yang akan dibahas pada makalah ini yaitu yang pertama subjek penelitian, kemudian yang kedua prosedur atau siklus penelitian tindakan kelas, yang nomor 3 teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu subjek penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi subjek penelitian itu merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Nah, jadi orang yang subjek peneliti itu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Karena kan setiap kita melakukan penelitian pasti itu harus ada subjek yang akan diteliti, yaitu subjek penelitian itu. Nah, yang mana dari subjek penelitian itu kita menjadi tahu atau mendapatkan sebuah data tentang variabel penelitian yang akan kita amati. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur atau siklus penelitian tindakan kelas. Dalam prosedur penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi 4 prosedur atau siklus. Nah, yang pertama itu perencanaan tindakan, yang mana dalam perencanaan tindakan ini merupakan sesuatu yang penting ya. Yang mana tahapan-tahapan dalam perencanaan tindakan itu, yang pertama, guru melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jadi di sini seorang guru akan melakukan sebuah analisis mengenai kompetensi isi dan kompetensi dasar. Ini berarti berkaitan dengan kurikulum pendidikan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa program pembelajaran ya harus sesuai dengan kompetensi dasarnya gitu. Kemudian yang nomor 3, menentukan tempat atau lingkungan sebagai sumber belajar serta menentukan waktu yang dibutuhkan. Nah, nomor 4, membentuk kelompok belajar. Nomor 5, peneliti menyusun skenario pembelajaran. Nomor 6, peneliti mengundang narasumber jika memang dibutuhkan. Jadi narasumber ini jika memang dibutuhkan maka mengundang seorang narasumber, kalau misal tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa. Jadi sifatnya tidak harus ada gitu. Yang selanjutnya yaitu peneliti membuat lembar kerja sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, jadi antara lembar kerja siswa itu atau LKS ya harus disesuaikan dengan kompetensi dasar pada siswa. Dan kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan alat penilaian untuk proses pembelajaran dan sejauh mana sih pemahaman siswa setelah mengikuti pembelajaran di luar kelas terhadap objek langsung. Nah, alat penelitian ini bisa berupa instrumen tes, bisa berupa tes post tes, seperti itu. Adapun prosedur atau skala penelitian tindakan kelas yang selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, ini sudah masuk berarti ke pelaksanaannya ya, pelaksanaan penelitiannya. Nah, adapun tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, peneliti membawa siswa yang telah membentuk kelompok
ke tempat atau objek yang dikunjungi sesuai dengan rencana yang telah peneliti tetapkan. Kemudian setelah peneliti membawa siswa tersebut ke tempat atau objek yang akan dikunjungi, si peneliti menjelaskan objek yang dikunjunginya itu sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi dasar siswa. Nah, untuk yang nomor 3 itu peneliti memberikan kesempatan kepada kelompok siswa untuk mengadakan pengamatan sesuai dengan objek yang dipelajari dan topik masing-masing. Nah, jadi setelah dijelaskan tadi sebelumnya, si siswa, maksudnya kelompok siswa itu masing-masing diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai objek yang telah ditentukan oleh si peneliti mengenai topik yang telah ditentukan itu. Nah, tindakan yang selanjutnya yaitu siswa melakukan pengamatan pada objek yang dipelajarinya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, si peneliti itu mendampingi siswanya dalam mengadakan praktik langsung terhadap objek yang dipelajarinya tersebut. Ini sifatnya fleksibel ya, jika memungkinkan dilakukan, jika tidak ya berarti tidak apa-apa gitu. Kemudian setelah melakukan pengamatan, siswa diharapkan untuk melakukan diskusi kelompok terhadap hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya ini untuk saling melengkapi dan lebih memahami materi yang telah dipelajarinya. Setelah kegiatan ini selesai, kemudian siswa diajak kembali ke kelas dan melanjutkan hasil diskusi dari hasil temuannya sebelumnya. Kemudian peneliti menyuruh salah satu siswa sebagai perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memberikan laporan hasil belajar dari lingkungan untuk dibahas bersama-sama. Nah, yang terakhir peneliti menyimpulkan materi pembelajaran dan selanjutnya dilanjut untuk siswa menyampaikan kesan setelah melakukan pembelajaran di luar kelas. Apakah siswa tersebut merasa lebih paham dengan diadakannya pembelajaran di luar kelas atau malah sebaliknya kayak gitu. Jadi memberikan kesan setelah dilakukannya penelitian di luar kelas. Kemudian dilanjut untuk prosedur atau skala penelitian yang nomor 3, yaitu observasi atau pengamatan tindakan. Dalam observasi ini, seorang guru atau kita sebut sebagai observer itu mengamati langsung yang pertama kesiapan guru dalam hal instrumen pengajaran, materi, dan mental siswa dalam mengawali pembelajaran. Jadi seorang guru harus memiliki kesiapan yang matang sebelum melakukan penelitian. Kemudian seorang guru juga harus memberikan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. Biasanya motivasi ini dilakukan sebelum proses kegiatan inti pembelajaran. Jadi sebelum itu dilakukanlah motivasi belajar agar siswa itu merasa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian nomor 3, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Apalagi gini ya, di kurikulum 2013 itu siswa memang dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi sebisa mungkin siswa itu harus dituntun menjadi siswa yang aktif di dalam kelas. Kemudian yang nomor 4 yaitu kemampuan guru dalam menyajikan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menyenangkan bagi siswa.
Nah, nomor 5, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar. Evaluasi dalam proses pembelajaran itu memang sangat diperlukan. Ini tuh sebagai alat untuk mengukur sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang telah disampaikan. Nah, yang paling terakhir yang sangat penting itu kemampuan guru untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi seorang guru itu emang dituntut untuk agar menumbuhkan rasa minat belajar siswa dalam belajar, karena ini sangatlah susah gitu. Dan untuk prosedur atau siklus penelitian tindakan kelas yang terakhir yaitu refleksi terhadap tindakan, yang mana pada tahap refleksi ini seorang guru dan observer berupa teman atau guru sejawat mengadakan diskusi untuk menganalisis skala sikap dari hasil pretest dan posttest yang dilakukan siswa, dari hasil pengamatan kerja siswa dan guru serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yaitu refleksi ini merupakan akhir dalam siklus dalam penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja kita masuk ke poin 3, yaitu teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data itu di sini menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik observasi. Observasi ini merupakan kegiatan mengamati hal-hal tertentu untuk mengamati sesuatu yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini kan yang ingin kita cari itu tentang maksudnya di kelas gitu. Jadi untuk melakukan observasi ya kita datang ke sekolah atau di kelas tersebut. Teknik yang nomor 2 yaitu wawancara. Kemudian yang nomor 2 yaitu wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah percakapan antara peneliti atau guru dengan partisipan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pada partisipan. Nah, jadi dalam wawancara itu seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan partisipan pada penelitian tersebut. Kemudian yang nomor 3 yaitu dokumen dan catatan-catatan. Nah, jadi seorang peneliti itu ya melakukan penelitian itu dengan teknik dalam pengumpulan datanya, yaitu menggunakan dokumen atau catatan-catatan, yang mana dokumen ini yang diperlukan ya dokumen sekolah gitu, misal siswa, daftar hadir siswa atau daftar nilai siswa begitu. Nah, dalam dokumen dan catatan-catatan bisa berbentuk kurikulum, buku teks, teknik-teknik pengajaran, buku presensi, nilai ujian, nilai sebelumnya, catatan kedisiplinan, rincian rapat kerja kepala sekolah dan guru, dan lain-lain. Pokoknya yang menyangkut tentang dokumen di sekolah tersebut. Nah, kemudian dokumen yang memang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir atau nomor 4 yaitu refleksi pembelajaran. Refleksi ini merupakan suatu pemikiran mendalam atau menuangkan kembali sesuatu yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan, bagaimana telah terlaksana, dan bagaimana hasilnya. Jadi ini merupakan tahap akhir ya. Kemudian poin keempat atau topik yang nomor 4 yaitu teknik analisis data. Nah, adapun beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama mengidentifikasi tema-tema. Dari data yang telah terkumpul melalui proses induktif dapat diidentifikasikan menjadi tema-tema tertentu. Kemudian membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket.
Dan nomor 3 yaitu mengajukan pertanyaan kunci, yang mana pertanyaan kunci ini membantu mensistematiskan data yang dapat membentuk informasi yang bermakna. Kemudian yang nomor 4 yaitu peta konsep. Itu memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, masalah, dan lain-lain. Nah, nomor 5, analisis faktor yang mendahului dan mengikutinya. Kemudian, melakukan penyajian hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, gambar, dan lain-lain. Bebas ya berarti. Nah, yang paling terakhir yaitu mengemukakan apa yang belum ditemukan. Nah, jadi dari kegiatan penelitian ini kita bisa mengetahui, masih endingnya bisa mengetahui apa yang memang belum ditemukan. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari kelompok 6. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.